China adalah alat pemasak yang berada di ambang ledakan, di tengah meningkatnya krisis. Pada awal tahun baru Imlek, kebakaran hutan yang luas terjadi di Guizhou, Guangxi, Hunan, dan Sichuan, China. Tercatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tidak aktif dan fokus pada menekan pemberitaan, serta menghambat wacana publik. Komentator media independen yang dikenal sebagai Quantum Leap menafsirkan kebakaran hutan yang tidak biasa ini sebagai sebuah pengungkapan nyata dari disfungsi dalam pemerintahan Partai Komunis China setempat. Dia mengaitkan kelumpuhan dan hilangnya kendali secara langsung dengan kebangkrutan keuangan. Tanpa pendanaan administratif, sumber daya keuangan dihentikan dengan pengecualian pada beberapa departemen penting yang kritis. Oleh karena itu, kebakaran yang meluas ini telah memperlihatkan kerentanan yang signifikan dalam pemerintahan lokal PKC yang menunjukkan masalah yang mendalam. Beberapa pengamat mengatakan bahwa keruntuhan ekonomi secara historis merupakan awal dari jatuhnya dinasti-dinasti China di masa lalu. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah PKC diambang krisis ekonomi dan politik yang lebih parah di tahun naga. Mantan editor di France Presse dan pakar Asia Timur, mengeksplorasi pertanyaan ini dalam artikel terbaru untuk majalah Prancis, Le Point, yang telah dirangkum oleh Radio France International. Artikel itu menampilkan wawasan dari sumber anonim dengan koneksi tingkat tinggi di dalam Partai Komunis China, yang menyampaikan bahwa China di tahun naga mirip dengan bom waktu. Ketika Xi Jinping mengintensifkan pembersihan politik dengan kedok memberantas korupsi, itu semakin memburuk. Gaya otokratisnya telah menyebabkan kesalahan penilaian yang parah, menyebabkan semakin hilangnya kepercayaan di kalangan masyarakat China. Sumber itu memberikan gambaran suram tentang iklim saat ini, di mana semua orang berada dalam bahaya, dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Selain represi politik, ada kesengsaraan keuangan yang mengkhawatirkan. Sumber tersebut mengungkapkan data yang mengejutkan, yaitu 1/5 pegawai negeri sipil tingkat provinsi, kini tidak dibayar. Meskipun ibu kota, Beijing, belum mencapai kondisi yang semengerikan ini, situasi di kota-kota seperti Wanzhou di pesisir pantai sangat buruk, dengan Sichuan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Diskusi di antara para pemimpin keuangan terkemuka telah terjadi, membahas kemungkinan perlunya menyatakan kebangkrutan nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi real China pada tahun 2023 berada di bawah 3%, jauh lebih rendah dibandingkan angka resmi sebesar 5,2%, dan kemunduran terhadap kondisi ekonomi yang tidak terlihat sejak revolusi kebudayaan tahun 1960-an. Sumber mengatakan, tidak ada yang tahu bagaimana situasi akan berkembang. Informan itu menekankan ketidakpastian perkembangan di masa depan. Di semua lapisan masyarakat, mulai dari petugas kebersihan jalan, supir taksi hingga pejabat senior, semua orang berbaring datar, menandai tingkat tanpa tujuan yang belum pernah terjadi selama lebih dari 3 dekade. Selain itu, sumber tersebut berbagi perspektif terkait jarangnya warga di China bersuara secara terbuka, dan mencatat bahwa meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan, terdapat keengganan umum terhadap kekerasan di kalangan masyarakat. Namun ada juga pengakuan bahwa China tidak dapat mempertahankan negara yang sedang menghadapi banyak tekanan ini, tanpa batas waktu. Sentimen yang umum adalah kebutuhan untuk terhubung kembali dengan esensi budaya China, yang berupaya untuk mendapatkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dilenyapkan oleh ideologi komunis. Sumber tersebut menyimpulkan dengan menyesali bahwa PKC telah mengorbankan satu generasi, memperkirakan bahwa China akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 dekade lagi, untuk bisa keluar dari kebingungan yang ada saat ini.